ajaran asli pada umat manusia adalah mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan tidak sedikit pun menuhankan selain Allah. Karena manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Bahkan beliau seorang nabi. Ayah kita, nabi yang mulia, Adam alaihi salam. Dan para nabi dan rasul tidak mungkin menyembah kepada selain Allah. Mereka maksum dari dosa syirik. Dan ajaran asli ini jamaah sekalian terus bertahan sampai beberapa anak keturunan dan generasi yang berlalu pada umat manusia. Sebagaimana firman Allah, "Kanan nasu ummatan wahidata." Dulu manusia adalah umat yang satu. Kemudian terjadi perpecahan. Faba'athallahu nabiyyina mubasyirina wa munzirina. Maka barulah Allah mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Terjadi perpecahan, maksudnya muncul orang yang berbuat syirik. Maka barulah Allah mengutus para nabi dan rasul setelah Nabi Adam alaihissalam untuk memberi kabar gembira, yaitu mengajak kembali kepada tauhid dan peringatan bahaya syirik. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih. Dan Allah turunkan bersama mereka kitab dengan membawa kebenaran untuk menghukumi di antara manusia apa yang mereka perselisihkan padanya. Surat Al-Baqarah ayat 213. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita, kanan nasu ummatan wahidata. Dahulu manusia adalah umat yang satu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menerangkan maknanya adalah semuanya muslim. Semuanya di atas Islam. Semuanya mengikuti agama Nabi Adam alaihi salam, yaitu menyembah kepada Allah dan mengamalkan syariat Allah. Inilah makna Islam secara umum. Menyembah hanya kepada Allah dan mengamalkan syariatnya. Ini yang dimaksud manusia dulu umat yang satu. Tidak ada perpecahan. Artinya, tidak ada yang menyembah kepada selain Allah. Jangankan menyembah selain Allah. Di masa itu, mereka belum mengetahui ada yang dituhankan selain Allah. Belum ada yang disebut Tuhan selain Allah. Nabi Isa alaihissalam yang hari ini disembah oleh miliaran manusia belum lahir ketika itu. Patung-patung belum ada. Awal sejarah manusia. Mereka bersatu. Artinya semua menyembah kepada Allah dan mengamalkan syariatnya. Tidak seorang pun yang menyembah kepada selain Allah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'alal Islam. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 kurun. Semuanya di atas Islam. Itu artinya mereka bersatu. Tidak berpecah belah. Itu waktu yang cukup lama, 10 kurun. Sebagian ulama menafsirkan 10 kurun artinya 10 abad. Sebagian ulama yang lainnya menafsirkan 10 generasi. Cukup panjang. Manusia melalui masa semuanya muslim. Artinya menyembah hanya kepada Allah dan mengamalkan syariat Allah. Lalu terjadilah perpecahan. Kenapa terjadi perpecahan? Karena mulai ada yang menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu, dosa syirik itu adalah sebesar-besarnya sebab perpecahan umat manusia. Dan dosa bid'ah, kemudian dosa maksiat adalah sebesar-besarnya sebab terjadinya perpecahan pada umat Islam, umat yang masih menyembah Allah. Jemaah sekalian, inilah awal sejarah umat manusia yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Ajaran asli mereka adalah Islam. Menyembah hanya kepada Allah, tidak seorang pun yang menuhankan selain Allah. Makanya kalau ada orang yang menentang tauhid hari ini dengan mengatakan, itu kan ajaran baru, ajaran orang Arab.
berbeda dengan ajaran nenek moyang kita, berbeda dengan tradisi negeri kita. Maka kita bisa membantah mereka dengan mengatakan, sebenarnya ajaran yang kalian klaim, tradisi negeri kalian, itu tradisi yang baru, yang lebih tua, yang asli pada manusia, justru adalah ajaran tauhid. Inti daripada ajaran Islam, ajarannya Nabi Muhammad SAW. Itu justru ajaran yang asli. Sedangkan peribadahan kepada selain Allah, perbuatan dosa-dosa syirik, itu adalah tradisi-tradisi baru yang dimasukkan oleh setan pada umat manusia, dan ini terjadi setelah melewati 10 kurun. Bismillahirrahmanirrahim.